Di Kalimas, Surabaya, tepatnya di kawasan Gubeng, telah hadir pintu air Gubeng yang berfungsi tidak hanya untuk mengatur aliran air agar tak banjir di waktu musim hujan, namun masih bisa dilalui kapal saat musim kemarau. Pintu air ini ternyata juga berfungsi untuk mengatur atau melewatkan kapal kecil atau perahu feeder yang akan berpindah dari bagian sungai yang permukaannya lebih rendah ke yang lebih tinggi atau sebaliknya. Beda ketinggian permukaan air ini disebabkan oleh karena hadirnya pintu air itu. Cara melewatkan perahu tersebut adalah dengan menggunakan teknik sederhana saja ya, yaitu berupa penyediaan jalur berupa kolam transisi dengan panjang sekitar 70 meter untuk melewatkan perahu di mana permukaan airnya bisa dinaik turunkan. Permukaan air bisa disesuaikan pada sisi hilir dengan membuka pintunya di sisi hilir dan pada sisi hulu dengan membuka pintunya di sisi hulu. Kolam pada pintu air Gubeng ini memiliki dua jalur atau dua kolom sehingga dua kelompok perahu yang berlawanan arah dapat langsung dilayani atau bisa juga kedua jalurnya dipakai oleh seluruh perahu yang searah. Perlu diketahui bahwa satu unit kolam bisa dimuati oleh 6 perahu Madura sekaligus. Hal yang sama juga tersedia di kawasan pasar ikan Batavia, tempat bermuaranya kali besar atau Groot Rivier. Bedanya adalah di kawasan pasar ikan, kolam transisinya hanya satu unit saja. Itu karena frekuensi perahu atau kapal yang berpindah arah lebih sedikit dibanding yang melewati pintu air Gubeng. Selain itu juga kolam transisi di pasar ikan yang panjangnya sekitar 66 meter ini ternyata 4 meter lebih pendek dibanding yang di pintu air Gubeng. Perbedaan lainnya adalah kolam transisi pasar ikan ini dibutuhkan karena adanya fenomena alam, yakni berupa pasang surut air laut di perairan sekitar pantai pasar ikan. Begini penjelasannya. Jika air laut pasang, maka ketinggian permukaan air di sekitar kolam kade pasar ikan, khususnya di dekat Museum Bahari, cukup untuk mengapungkan berbagai jenis kapal kecil yang bisa kita lihat pada dokumentasi, seperti sejenis kapal tunda atau tugboat yang digerakkan oleh mesin uap. Masalah akan timbul saat air laut surut sehingga permukaan air di sekitar kade Museum Bahari turun sehingga tidak cukup untuk mengapungkan kapal-kapal kecil di lokasi itu. Istilah lainnya adalah kapal-kapal kecil dan perahu feeder tersebut terancam karam. Nah, di saat inilah dibutuhkan kolam transisi yang dilengkapi pintu air untuk menjaga tinggi permukaan air di sekitar kade Museum Bahari, sekaligus membantu kapal yang akan masuk ke kade. Untuk lebih jelas tentang situasi sekitar kade Museum Bahari, silahkan melihat foto udara tahun 1930. Kesimpulannya adalah, jika air laut sedang pasang, maka saat itu sebenarnya kolam transisi yang dilengkapi pintu tidak diperlukan, alias pintu kolam boleh bebas terbuka. Kolam transisi pasar ikan ini dilengkapi oleh dua pintu, satu di sisi selatan yang dekat dengan Museum Bahari dan satu lagi di sisi utara. Mekanisme atau pengatur buka dan tutup pintu kolam bisa dilihat pada dokumentasi. Dengan berjalannya waktu, karena terjadi pendangkalan yang hebat akibat desedimentasi, maka kehadiran kolam transisi di pasar ikan sudah dirasa tidak perlu lagi. Bahkan pada dokumentasi pada tahun 1931 dibuat jalan baru yang menghubungkan kade dekat Museum Bahari dengan daratan atau delta. Pada dokumentasi berupa foto udara tahun 1951, kedua pintu yang melengkapi kolam transisi sudah tidak ada lagi, alias kolam transisi sudah tidak berfungsi. Bandingkanlah kolam transisi pada foto udara tahun 1930 dengan foto dari satelit yang terkini. Terima kasih, please like, comment, and subscribe.